Silakan diambil bukunya di SPS IPA halaman 72. Lanjutan dari lingkungan sehat. Ya, lanjutan dari lingkungan sehat. Sekarang lingkungan di sekolah. Lingkungan di sekolah. Silakan dibuka. Yang baca adalah Priscilla Zevanya. Priscilla Zevanya. Silakan dibaca lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku sehat. Halaman sekolah tampak bersih dan rapi. Di halaman sekolah ada banyak tanaman. Tanaman di halaman sekolah selalu tampak rapi. Tanaman disiram secara teratur. Di halaman sekolah ada tempat sampah. Para siswa selalu membuang sampah di tempat sampah. Ruang kelasku juga bersih dan rapi. Lantai kelas bersih. Tidak ada sampah berserakan di kelas. Kursi dan meja tertata rapi. Udara segar dan sinar matahari masuk dari jendela kelas. Thank you, Miss. Oke, terima kasih ya, Priscilla. Selanjutnya saya panggil baca kembali Lionel. Lionel Ricci. Baca ulang Lionel, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku sehat. Halaman sekolah tampak bersih dan rapi. Di halaman sekolah ada banyak tanaman. Tanaman itu halaman sekolah selalu tampak rapi. Tanaman disiram secara teratur. Di halaman sekolah ada tempat sampah. Para siswa selalu membuang sampah di tempat sampah. Ruang kelasku juga bersih dan rapi. Lantai kelas bersih. Tidak ada sampah berserakan di kelas. Kursi dan meja tertata rapi. Udara segar dan sinar matahari masuk dari jendela kelas. Miss. Lionel, baik. Sekali lagi ya, saya mau pilih Theodora. Theodora Kianari. Theodora. Baca sekali lagi Theodora. Topiknya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku sehat. Halaman sekolah tampak bersih dan rapi. Di halaman sekolah ada banyak tanaman. Tanaman di halaman sekolah selalu tampak rapi.
Di halaman sekolah ada tempat sampah. Para siswa selalu membuang sampah di tempat sampah. Ruang kelasku juga bersih dan rapi. Lantai kelas bersih. Tidak ada sampah berserakan di kelas. Kursi dan meja tertata rapi. Udara segar dan sinar matahari masuk dari jendela kelas. Baik, hari ini kita mau belajar mengenai lingkungan sehat yang ada di sekolah, ya kan? Lingkungan di sekolah, kira-kira kamu sudah menilai sendiri ya. Di sekolah lingkungannya sehat atau kotor? Melisa Zifani. Sehat, Miss. Iya, sehat, bersih, dan nyaman ya. Baik. Kira-kira kondisinya seperti ini. Papan tulisnya di kelas kamu ya, di sekolah kamu itu bersih. Ya kan? Bersih. Lantainya bersih. Ada tempat sampah juga. Kemudian supaya udaranya sejuk, diberilah jendela dan AC. Ya kan? Supaya kamu juga nyaman belajarnya. Kemudian kursi dan bangku juga dalam keadaan yang tertata rapi sehingga siswanya juga nyaman. Baik, karena di buku hanya beberapa saja keterangannya, Miss mau menjelaskan ulang. Ya, tapi anak-anaknya harus tertib. Itu aja Miss minta. Nah ya, tertib, didengarkan baik-baik supaya kamu paham dan mengerti. Hari ini kita belajar apa? Pelajaran IPA, gitu ya. Dengarkan, Miss akan menjelaskan dari awal. Sebelum kita masuk ke lingkungan sekolah, Miss mau jelasin arti sehat. Nah, lingkungan sehat, sekolah nyaman, sekolah aman, oke? Sekolah sehat itu bagaimana, Miss? Nah, sehat itu artinya adalah, perhatikan ya, keadaan badan dan jiwa yang baik. Saya ulangin, sehat adalah keadaan badan dan jiwa yang baik. Artinya, sesuatu dikatakan sehat jika secara lahiriah dan batiniah dan sosial ya berjalan secara normal dan baik sehingga kemungkinan sesuatu dapat produktif baik secara sosial maupun ekonomis, itulah sehat. Jadi kira-kira yang namanya sekolah itu semuanya Miss rasa tuh diwajibkan, diharuskan bersih supaya siswa atau anak-anak sekolahnya lebih nyaman ya, lebih sehat karena lingkungannya harus tetap bersih. Oke? Nah, seperti inilah gambarannya. Lihat, tidak ada sampah berserakan, malah ada tempat sampah masing-masing. Ada tumbuh-tumbuhan supaya udaranya sejuk. Nah, ya. Setiap hari dibersihkan dengan petugas kebersihannya. Nah, ya. Saya bacakan sedikit, dengarkan. Jika hal ini dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka sekolah sehat dapat dimaknai sebagai lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang baik. Apa yang baik? Jasmani dan rohaninya, ya. Nah, ini seperti inilah gambaran kalau sedang di lembaga pendidikan atau sekolah. Memiliki UKS, memiliki tempat sampah, kemudian ada namanya seperti pengumuman atau himbauan. Nah, selalulah menjaga kesehatan, misalnya mencuci tangan, atau buang sampah sembarangan, atau misalnya dilarang merokok misalnya. Nah, ada yang mengatakan kamu nggak boleh merokok dulu kalau di sekolah, dilarang. Nah, kita nggak boleh berbau dengan asap-asap rokok, nggak boleh karena udaranya harus bersih dan sehat. Oke, kalau di sekolah nggak boleh, harus bersih, harus sehat. Oke, saya lanjutkan, disimak ya Edward.
Edward. Edward Ginardi. Saya panggil nama kamu. Edward Ginardi, disimak ya, bisa? Minum boleh, tapi setelah itu letakkan minum kamu. Ya, bisa disimak dulu ya, belajarnya ya. Diperhatikan dulu gurunya ya. Jangan banyak gerak. Duduk yang tertib. Oke. Saya lanjutkan. Sekolah sehat pada prinsipnya terfokus pada usaha bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal, baik secara jasmani atau rohani. Jadi diusahakan semuanya harus bersih, ya. Anak-anak itu nanti dianjurkan atau dibimbing untuk buang sampah pada tempatnya. Jangan dibiasakan asal-asal buang sampah. Nah, jadi di sekolah diajarkan, di rumah dipraktekkan. Nah, di sekolah saya nggak boleh buang sampah, harus jaga kebersihan. Jadi sikapnya memang harus baik, harus membiasakan hidup sehat, bersih, gitu ya. Oke. Baik, saya jelaskan kembali, tapi disimak ya. Dengarkan lagi. Hal ini ditandai dengan situasi sekolah yang bersih, indah, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam kerangka mencapai kesejahteraan warga sekolahnya. Ya, tuh, oke. Dengan begitu, sekolah sehat memungkinkan setiap warga sekolah dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya, yang berguna dan berhasil untuk sekolah tersebut dan lingkungan. Nah, ini dia. Baik, sekarang Miss menjelaskan lingkungan sekolah bersih dan hijau. Disimak ya, Jovan, Edward, Anissa, Elsen, Carlos, Hansen, Felisa Nasution, Valerie, Fiona Alicia. Jangan nunduk, Fiona Alicia. Duduk tegak, jangan nunduk ya. Saya ulangin, lingkungan sekolah bersih dan hijau. Oke. Nah, beginilah gambarnya, lingkungan bersih dan hijau. Lingkungan sekolah yang bersih dan hijau itu maksudnya. Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak siswanya. Sekolah merupakan tempat kita memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, ya, sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari. Ilmu itu sangat penting. Oke, nah ini kira-kira gambar sekolah. Ya, ada tumbuhan hijau dan ada himbauannya, buang sampah pada tempatnya, karena sesuai dengan topiknya. Lingkungan sekolah bersih dan hijau. Oke. Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh siswa atau anak melalui pendidikan sekolah. Cara yang perlu dilakukan untuk memelihara lingkungan sekolah. Caranya yang pertama adalah dibacakan oleh Miss pilih yang tertib ya. Mau baca? Boleh, tapi Miss mau pilih yang tertib. Miss mau panggil Melody. Nah, Melody. Melody, halo. 3 kali Miss panggil namanya, nggak ada sautan, Miss ganti orang ya. Yes, Miss. Oke. Cara yang perlu dilakukan untuk memelihara lingkungan sekolah. Yang pertama, silakan dibaca, Melody. Menyusun dan memasyarakatkan program sekolah hijau. Jadi, anak-anak sekolah biasanya ya pada umumnya diajarkan untuk mencintai tanaman. Nah, membiasakan misalnya menyiram, boleh, atau memberi pupuk, atau menanam bibit tanaman yang disukainya, misalnya mau nanam bunga apa gitu, terserah. Yang penting dia diajarkan untuk belajar menanam tumbuh-tumbuhan supaya udaranya tetap segar atau sejuk. Oke, poin kedua.
Melodi, silakan. Mensosialisasikan pencegahan demam berdarah dengan 3M. Jadi, selain untuk menjaga kebersihan, siswa juga diajarkan untuk mencegah penyakit demam berdarah. Caranya apa? Harus buang sampah pada tempatnya. Siapa yang membiasakan buang sampah pada tempatnya? Valerie, Ferdinand, Felicia, Giselle. Miss yakin kalian juga sudah membiasakan ya. Jadi kalau misalnya di rumah, kalau bisa disapu-sapu itu kamar ya, dibersihkan, atau di kamar mandi, baknya itu tidak boleh airnya itu nggak diganti, harus dikuras setiap hari. Jadi airnya itu baru atau masih bersih, ya, supaya jentik-jentik nyamuk itu tidak bersarang di bak mandi kita. Nah, ya, kita juga mandi dengan air yang bersih kan, Felicia? Jadi setiap hari kalau bisa dikuras bak mandi, dibersihkan, supaya menjadi air yang bersih ya. Untuk mencegah apa tadi, Estella? Demam berdarah dengan 3M katanya. Mengubur. Nah, mengubur apa? Mengubur sampah yang nggak dipakai lagi kita kubur. Menguras bak mandi. Nah, ya. Atau membuang sampah pada tempatnya juga boleh. Oke. Sekarang poin ketiga dibacakan oleh Felicia Hutapea. Felicia Hutapea. Silakan Felicia. Yes, Miss. Yuk. Mengurangi Atau menghemat penggunaan lampu pendingin ruangan kelas, konsumsi air dengan energi lainnya. Ya, maksudnya begini. Kalau misalnya di sekolah kita sudah terang ya, cahaya sudah masuk, beberapa di kelas itu kan lampunya ada banyak tuh. Kita gunakan saja misalnya ada 6, boleh yang 3 lampu kita matikan. Bisa. Misalnya gini, kalau misalnya sudah selesai belajar, sebaiknya kita matikan juga boleh. Jadi menghemat energi. Nah ya, menghemat energi. Terus kalau misalnya kamu ke toilet ya, jangan biarkan air yang di keran itu terus mengalir. Kalau sudah selesai kamu wash hand, segeralah diapain? Kerannya itu ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Pernah lihat ada keran airnya itu ngalir terus airnya. Nah, nggak boleh ya, harus hemat energi, khususnya lampu dan air. Terus kalau sudah selesai belajar, kita sebaiknya mematikan ruangan AC ya, ruangan kelas itu kan udah nggak dipakai lagi selesai belajar, harus kita matikan AC-nya ya. Sudah bisa dimengerti? Selanjutnya dibacakan oleh Felicia Hutapea. Lanjutkan Felicia, membangun. Felicia, halo, Felicia. Yes, Miss. Silakan baca kembali. Membangun mekanisme pembuangan sampah di sekolah. Jadi, kalau kamu sudah buang sampah di kelas, tempat sampahnya ini segera dibuang ke sumber pembuangannya sama petugas kebersihannya. Nah, jadi tempat sampah tersebut akan dibersihkan dan dikeringkan. Setelah kering, disimpan kembali ke dalam kelas masing-masing. Jadi nanti besoknya kamu mau buang sampah, tempatnya sudah bersih. Begitu. Jadi ada tempat pembuangan terbesarnya, gitu ya. Lanjutkan Felicia. Membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua kertas, plastik, dan sejenisnya, Miss. Iya, jadi sampah-sampah misalnya botol minuman ini seperti ini. Nah, ini bisa kita bikin daur ulang. Tahu daur ulang? Bisa kita pakai kembali. Misalnya botol seperti ini bisa kita gunakan untuk tempat
wadah tanaman. Nah, seperti ini. Nah, ya, pot bunga, ya kan? Bisa kita pakai, jangan langsung dibuang. Apa katanya? Daur ulang saya yuk. Nah, ya, jadi botol aqua yang kamu sering beli di supermarket itu bisa kamu pakai sayang untuk pot bunga. Nah, siapa yang suka menanam tanaman, gunakanlah botol-botol seperti ini. Ya, nggak ada salahnya. Karena bisa dimanfaatkan kembali Arleta Gisel. Namanya daur ulang. Nah, ya, bisa kita gunakan kembali. Kalau yang seperti ini, nah ini kan sudah ada percobaan nih. Ini anak tersebut menanam bawang putih. Sudah tumbuh bawang putihnya. Nah, ini lihat. Nah, tinggal panen. Oke. Selanjutnya yang baca adalah Arleta. Arleta. Gantian ya. Arleta. Halo. Yes, Miss. Silakan baca. Menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya. Jadi ada sampah organik, ada sampah non organik. Oke, sampah organik biasa daun-daun, yang non organik adalah kaleng-kaleng bekas seperti itu ya. Ini misalnya sampah basah atau sampah kering. Kalau sampah basah contohnya misalnya keadaannya itu lembab. Kalau sampah kering biasanya ini petugasnya mau daur ulang kembali, botol-botol yang kering boleh dimasukkan ya, atau botol-botol plastik tapi nggak ada airnya ya. Nah, oke, bisa. Jadi ini akan membantu atau memudahkan petugas kebersihannya untuk memisahkan sampah basah, sampah kering atau sampah organik atau non organik. Oke. Selanjutnya standar sekolah sehat. Oke, thank you ya Arleta. Nah, sekarang standar sekolah sehat. Yang pertama adalah memiliki lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. Inilah standar sekolah sehat. Saya ulangin, memiliki lingkungan sekolah bersih, indah, rindang, dan penghijauan. Saya rasa kalau di sekolah kita sudah cukup ya, ada taman-taman sekolah, ya ada tumbuhan-tumbuhan yang disusun seperti ini. Ya, satu kuncinya tidak ada sampah. Nah, jadi dia termasuk sekolah sehat, sudah ada standarnya. Ya, dibacakan oleh poin kedua, dibacakan oleh Felisa Nasution. Felisa Nasution. Semuanya misalnya mungkin bisa kedapatan membaca ya. Yes, Miss. Silakan dibaca standar sekolah sehat yang poin kedua. 2. Memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai dan representatif. Oke, nah di sini tadi Miss bilang ya, di tempat sekolah itu ada namanya tempat pembuangan sampah. Jadi tempatnya yang besar. Nah, jadi segala sampah yang ada di kelas dikumpulkan masuk ke sumbernya. Jadi tempat sampah di kelas kamu sudah dalam keadaan bersih kembali. Nah, ya, karena besok pasti kita akan membuang sampah yang baru gitu kan. Menjadi harus bersih, tempat sampah sendiri aja harus dibersihkan. Kenapa? Kelasnya harus bersih begitu. Selanjutnya, Felisa memiliki 3. Memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan, Miss. Jadi di sekolah juga harus airnya bersih ya. Anak-anak harus menggunakan air yang bersih karena segala sesuatunya pasti kita ke toilet ya. Nggak ada di sekolah airnya kotor, berbahaya banget. Kenapa? Membawa penyakit atau kuman. Thank you ya Felisa. Selanjutnya Ayla. Miss. Panggil Ayla. Ayla jangan main-main dulu ya. Ayla, fokus dulu Ayla. Silakan dibaca. Memiliki kantin dan melakukan
kantin yang bersih dan rapi, serta menyediakan menu bergizi seimbang. Iya, Miss ulangin ya Ayla. Jadi sekolah pada saat itu adalah memiliki kantin dan petugas kantin yang bersih dan rapi. Oke, saya ulangin. Memiliki kantin dan petugas kantin yang bersih dan rapi, serta menyediakan menunya yang ada gizinya, misalnya jual roti gandum. Nah, atau yang berbau dengan roti-roti yang sehat bisa dijual belikan di sini. Oke, jadi anak-anak itu aman mau membeli, ya. Ingat ya, kantin di sekolah kita juga bersih, bebas dari sampah, ya. Oke, selanjutnya yang baca adalah Theo Raymond. Theo Raymond, silakan poin kelima. Memiliki saluran pembuangan air tertutup dan tidak menimbulkan bau tak menyenangkan. Iya, jadi di sekolah kamu juga ada namanya saluran pembuangan air seperti ini. Kalau kamu masuk dari sekolah, terus kamu berhenti di bagian pinggir bau sekolah, coba lihat. Ada namanya saluran pembuangan air. Kemudian kan tertutup nih, supaya apa? Tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya Theo, baca kembali poin ke-6, Theo. 6. Memiliki ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan, ventilasi, AC, dan pencahayaan cukup. Jadi di kelas itu memiliki ventilasi itu jendela ya. Nah, jendela beserta AC. Supaya siswanya lebih nyaman belajarnya. Nah, lebih betah gitu ya. Serasa kelas kamu juga bersih ya. Lihat saja jendelanya juga terbuka, ya kan? Kalau sedang belajar kita menghidupkan AC, ya sehingga udaranya juga sejuk. Yang pastinya di kelas kamu tidak ada sampah. Nah, karena setiap hari dibersihkan, ya meja, kursi, jendela, debu aja tidak ada, ya karena setiap hari dibersihkan. Bebas dari kuman. Baik, selanjutnya Miss mau pilih kembali. Terima kasih ya Theo. Saya mau pilih Jeremia. Jeremia mau baca, boleh. Silakan Jeremia, poin ke-7 Jeremia. 7. Memiliki toilet atau WC. Iya, toilet di sekolah harus bersih kan Jeremia. Nah, karena petugasnya juga membersihkan setiap hari. Karena toilet ini biasanya kan tempatnya lembab. Nah, kalau sudah lembab pasti banyak kuman. Karena ada anak-anak yang belum mandiri, artinya setelah digunakan toilet tidak disiram. Jadi, sudah diperingatkan toilet digunakan boleh-boleh saja, namun jangan lupa dibersihkan kembali. Seperti kita pada saat masuk bersih, dan kalau kita meninggalkan juga harus bersih, begitu ya, supaya teman-temannya lain juga nyaman menggunakan toilet. Tidak ada kotoran ya. Anak-anaknya harus kerjasama juga gitu ya, dibersihkan, siram yang banyak. Oke, dan kita juga senang kalau mau ke toilet. Bersih toiletnya, tidak ada kuman atau tidak ada kotoran ya. Baik, selanjutnya 8. Memiliki taman atau kebun sekolah yang dimanfaatkan. Iya, sekolah juga punya kebun atau taman-taman kecil supaya ada penghijauan. Nah, ada penghijauan yang menimbulkan udaranya tetap segar. Selanjutnya Jeremia, poin ke-9. 9. Memiliki pola hidup bersih, higienis, dan sehat.
Iya, memiliki pola hidup bersih sekolah tersebut. Nah, sekolah kamu ya. Nah, lihat, parkirnya saja tidak ada sampah. Nah, ya. Kemudian yang bagian taman juga ada pohon-pohon. Oke, Jeremia. Terima kasih, Jeremia. Nah, sekarang di sini yang baca sendiri ya. Standar sekolah aman. Tadi sekolah sehat, ya kan? Sekarang sekolah aman. Artinya sekolah aman itu adalah sekolah yang bebas dari rokok dan asap rokok. Di sekolah kamu tidak ada yang seperti ini. Nah ya, tidak ada rokok dan asapnya. Karena nggak boleh di lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah harus tetap bersih, aman, bebas dari apa? Bebas dari rokok dan asap rokok. Oke, poin kedua, standar sekolah aman. Bebas dari rasa khawatir kehilangan sesuatu benda atau barang yang dibawa ke sekolah. Contoh, pergi sekolah bawa tas, pulang nggak ada tas, nggak mungkin ya. Karena di sekolah itu aman, tidak ada barang hilang kecuali kamu meninggalkannya. Nah, dan tidak ada nama. Tapi kalau kasih nama misalnya Nelvina, ketinggalan, ada barangnya. Oke? Kenapa? Karena barang yang seperti kamu Nelvina itu banyak sama siswa lain. Warnanya sama, mereknya sama. Nah, sama-sama tidak punya nama maksudnya. Akhirnya apa? Akhirnya tercecer. Jadi saran Miss, biasakan tulis nama kamu dan kelas kamu di setiap benda yang kamu bawa ke sekolah. Supaya pada saat kamu lupa, ya, benda tersebut masih ready di dalam kelas atau tersusun di lemari kelas. Nah, ya, tinggal ambil besoknya, dijamin tidak hilang. Oke? Iya, ya. Jadi sekolah aman itu adalah bebas dari rasa khawatir atau kehilangan. Poin ketiga adalah memiliki sarana prasarana yang memadai yang menjamin rasa aman seluruh warga sekolah. Contohnya, sekolah harus punya pagar dan pintu gerbang yang dapat dikunci, ya. Seperti ini. Nah, ada rasa aman, ada gerbang sekolah. Jadi nggak boleh orang asal masuk. Tamu masuk harus ada laporan dulu. Jemput siapa? Nah, ya. Dan yang jemput harus jelas. Misalnya keluarganya. Oke? Jadi ada rasa aman, ya. Ada petugasnya lagi. Kemudian memiliki petugas keamanan yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ya, jadi petugasnya juga nggak sembarangan menerima, harus tahu dulu jemput siapa misalnya. Contohnya jemput Alvaro Pradipta. Nah, siapa ini? Keluarganya. Silakan masuk. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi masuk dengan lingkungan sekolah, dari mulai kebersihannya, dari mulai keamanannya, dari mulai kenyamanan, ya. Atau tadi Miss bilang apa? Bebas dari rasa khawatir, ya kan? Sekarang Miss mau tanya, waktunya 6 menit lagi ya closing, tapi Miss mau tanya dulu sama Syifa Aska. Syifa Aska Siregar. Oke, Syifa. Miss mau tanya, coba kamu jelaskan ciri-ciri kelas ya, kelas yang sehat. 3 poin saja. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri kelas yang sehat? Ada tempat sampah. Ada tempat sampah. Yang kedua, ada ventilasi udara. benar sekali. Poin ketiga, Tidak ada sampah berserakan. iya, pintar. 100 untuk Syifa. Miss tanya kembali dengan Maura. Sudah angkat tangan Maura. Oke, Miss mau tanya ya Maura. Halo Maura. Maura. Yes, Miss. Nah, harus yang kuat suaranya ya. Coba kamu jelaskan 3 saja, 3 poin. Ciri-ciri toilet sekolah yang sehat. Yang pertama, Tidak ada sampah, Miss.
Yang kedua, Lantainya bersih. oke. Yang ketiga, satu lagi apa? Halo, bisa? Tidak ada sampah, lantainya bersih. Kemudian, halo, Yes, Miss. yang ketiga apa? Satu lagi. Terdapat sabun kesehatan ya. Terima kasih ya Maura. Selanjutnya Miss mau panggil Nelvina Lin. Nelvina. Nelvina. Halo Nelvina. Nelvina. Mana suara Nelvina ini ya? Saya ganti ya Nelvina. Suaranya nggak muncul. Nelvina. Oke, suaranya ini ya. Oke, baiklah. Coba kamu jelaskan ciri-ciri lingkungan sekolah yang sehat. Yang pertama. Aduh, nggak muncul suaranya. Miss ganti ya, Miss cancel ya. Miss mau panggil kembali. Apa ini ya? Kai Velasco. Kai Velasco. Miss. Coba kamu jelaskan ciri-ciri lingkungan sekolah yang sehat dari gambar tersebut. Yang pertama apa, Kai? 3 poin saja. Tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, Banyak pohon hijau. yang ketiga, Udaranya bersih. oke. Mau menambahkan Dan lagi nyaman. keempatnya? Mau menambahkan lagi? Tempatnya bersih, Miss. Tempatnya bersih. Ada lagi yang mau tambahkan? Ada tempat sampah, Miss. Oke, good ya. Baik, sangat mudah sekali ya hari ini pembelajarannya. Topiknya adalah lingkungan sekolah. Terima kasih sudah hadir. Besok hari Kamis kita sambung kembali. Ya, hari ini sekian dulu dari Miss. Selamat siang, selamat istirahat. Bye-bye.